Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tak hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 10C SMA Islam Unuma. Salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhirat kelak. Apa kabar? Ustaz banggakan? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah, semoga semua dalam keadaan sehat sehingga dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik dan lancar. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah sampai menjelaskan notasi nilai mutlak ya. Iya, nilai mutlak notasinya. Siapa yang masih ingat bagaimana notasi nilai mutlak? Seperti apa notasinya? Simbol. Simbolnya. Itu ya, garis 2 ya. Baik. Kemudian yang perlu diingat, kemarin saya katakan biasanya nilai mutlak itu wajib positif. Iya. Kemudian ada pada pertemuan kita pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan apa itu linier maksudnya. Ada di situ linier ya? Ada. Ya kan judulnya persamaan nilai mutlak linier satu variabel, ya kan? Siapa yang tahu? Ada yang tahu pengertian linier? Atau kita sudah pernah pelajari atau dengar sebelumnya di kelas berapa ini linier? Udahlah SMP. Linier. Kan ada fungsi linier, persamaan linier satu variabel, SPLDV, tahu? Masih ingat? SPL karena berbicara linear pasti berbicara koordinat kartesius. Ingat koordinat? Baik. Catatan kelas. Buku catatan kelas. Catatan kelas. Iya. Ada guys. Boleh apa sih ya? Masih di sini kan? Masih di sini kita minta. Masih di sini. Ini enggak bukan berapa kalau linear ya. Jadi kalau arti definisi secara bahasa ya, secara terminologi, linear ini bersesuaian. Contoh, antum jurusannya nggak linear, kan sering tuh kadang ingat nggak linear. Contoh, Ustadz misalkan lulusan misalkan matematika, ngajar bahasa Indonesia, itu namanya nggak linear. Itu maksudnya nggak sinkron, nggak sesuai, nggak bersesuaian, nggak nyambung. Itu aja. Itu kalau dia artinya nggak linear. Jadi linear itu secara terminologi ya, tersambung, terhubung, tersinkron, apa lagi? Ada kaitannya, terkoneksi, ya itu artinya. Itu secara terminologi. Beda halnya dalam matematika. Dalam matematika dan istilah linear ini seperti halnya pada fungsi linear atau persamaan linear. Jadi kalau dalam
dalam matematika istilah linear, kalau kita lihat bentuk umumnya, dia pangkat tertinggi variabelnya pangkat 1. Contoh, ya, yang dikatakan bentuk linear, pangkat tertingginya pangkat tertinggi variabelnya adalah pangkat 1. Contoh misalkan bentuk umumnya dia fx ax tambah b. Contohnya misalkan fx 2x kurang 5. Kita masih ingat variabel yang mana sih? X 2 siapa? Koefisien nih, konstanta. Ciri-ciri konstanta itu dia adalah angka bebas yang tidak ada embel variabel. Dia angka bebas, berapapun dia namanya konstanta. Tapi kalau sudah seperti ini, yang nempel dengan variabel namanya koefisien. Dan variabel dalam matematika identiknya dengan huruf dia. Walaupun dia variabel itu sebenarnya nggak harus huruf. Boleh nggak variabel seperti ini? Boleh. Bebas, mau notasi mau apapun bebas. Cuma dia identik dalam matematika pakai huruf A sampai Z, terserah, bebas. Lebih mudah ya. Makanya namanya variabel bebas, ya. Lebih mudah. Ya memang keumuman di buku-buku menggunakan huruf. Jarang dia pakai seperti ini notasi, walaupun boleh. Jadi mendengar kata linear atau harus tahu berarti pangkat tertingginya pangkat 1. Coba antum lihat, di sini pangkat tertinggi variabelnya. Di sini variabelnya x ya. Coba lihat berapa pangkat x-nya? 1. Selama pangkat variabelnya itu pangkat tertinggi variabelnya pangkat 1, maka dia termasuk dikatakan linear. Yang kedua, ketika antum mendengar kata linear, antum harus tahu bahwasanya linear ini ketika digambarkan dia berupa garis lurus. Ketika digambarkan pada koordinat kartesius, masih ingat ya? Maka grafiknya berupa garis lurus. Buat kita kenalannya secara linear, ya. Jadi apa maksudnya sistem atau persamaan nilai mutlak linear satu variabel? Berarti nilai mutlak yang kita bicarakan di kelas 10 nya Ustaz, kita hanya berbicara nilai mutlak untuk satu variabel. Nah gitu dia. Jadi nanti kita nggak temukan ada dua variabel. Dia permasalahan yang kita hadapi nanti di kelas 10 nya adalah persamaan nilai mutlak yang hanya menggunakan satu variabel. Linear satu variabel. Dikatakan linear berarti pangkatnya pangkat 1. Dan jangan lupa satu variabel berarti hanya satu variabelnya. Gak ada nanti 2x tambah y sekian, jangan, enggak. Jadi kita berbicara masalah satu variabel aja untuk yang perdana di kelas 10 ini. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Paham ya? Jadi linear itu maksudnya ini ada lanjutannya sebenarnya satu variabel saya nggak jelaskan, nggak tahu maksudnya yang namanya satu variabel, ya udah berarti hanya menggunakan satu variabel di dalam fungsi tersebut. Oke? Coba silakan catat dulu, bentar. Baru bisa tunggu. Semalam kayaknya ada satu lagi. Hah? Oh iya. Kenapa sih? Dia kira hari pertama semua masuk. Rupanya enggak ya. Jadi masuk dia.
Baik. Perhatikan halaman 3, konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Jadi gini dia langsung. Jadi konsep nilai mutlak itu adalah nilai mutlak itu bisa kita definisikan sebagai jarak yang ditempuh. Pernah nggak antum dengar jarak yang ditempuh itu negatif? Pernah? Saat anak tadi pagi jogging sejauh minus 5 km. Nggak pernah. Jadi jarak yang ditempuh itu selalu positif. Maka nilai mutlak secara geometris antum bisa lihat di halaman 5, perhatikan. Secara geometris, kalau kita kembalikan ke garis bilangan, nilai mutlak itu merupakan jarak antara dari titik 0 ke mana besaran angkanya dia. Makanya dia kalau berbicara jarak nggak pernah negatif. Coba kita lihat. Makanya, makanya saya katakan semalam nilai mutlak itu selalu apa? Wajib apa dia? Positif. Sebagaimana pikiran harus selalu positif. Jadi, konsep nilai mutlak. Konsep nilai mutlak. Oke, kita ambil contoh langsung. Misalkan contohnya nilai mutlak dari 3 berapa? 3. Ini notasi ya. Nilai mutlak 3 ya 3. Nilai mutlak minus 5 berapa? 5. Kenapa dia selalu positif? Karena nilai mutlak ini berbicara masalah besaran jaraknya. Contoh, kalau saya katakan nilai mutlak dari 3, kenapa 3? Kita perhatikan coba. Ini ada angka 0. Oke. 1, 2, 3. Di sini berapa? Nilai mutlak secara geometris merupakan jarak yang dihitung dari titik 0. Berarti kita mulai dari 0 ya. Kita mulai dari 0 ke angka berapa? 3. Oke. Tanda panah ini juga tergantung dengan nilai yang mau kita cari dia, nilai mutlak yang mau kita cari. Contoh kalau dia positif maka tanda panahnya ke kanan. Yang mana dia menuju ke angka 3 ya. Oleh karena itu, karena nilai mutlak itu berkaitan dengan jarak, mungkin nggak jarak ini negatif. Karena yang ditanya bukan angkanya dia, berapa jarak dari 0 ke 3. Berapa jaraknya? 3. Inilah dia. Berikutnya, berapa jarak dari 0 ke minus 5? Berapa jaraknya? Kalau ini kan tadi berapa jarak dari 0 ke 3? 3 saat. Berapa jarak dari 0 ke minus 5? 5. Karena yang ditanya jaraknya. Maka konsep nilai mutlak itu jaraknya yang kita hitung. Oke lah, ini kita lanjut misalkan minus 4 minus. Oke, berarti gerakkan dia dari angka 0 ada suaranya ya, dari angka 0 kita bergerak ke angka minus 5. Negatif berarti tanda panah ke kiri. Tergantung di sini. Kalau dia positif berarti tanda panah ke kanan. Dan pergerakannya itu jaraknya itu berapa? 5. Kan nggak pernah jaraknya negatif, selalu positif. Ini dia. Paham? Berarti nilai mutlak 0 berapa? 0. Tetap. Berarti ini artinya apa? Nggak bergerak. Tetap dia di situ. Paham ya? Berarti nilai mutlak misalkan pecahan berapa? 3/2. Tetap 3/2. Makanya itulah dia. Jangan lupa anak Ustaz, nilai mutlak wajib harus selalu positif. Kenapa? Karena kita berbicara jarak. Jadi, tapi ini negatif menjadi positif, harus tahu menjelaskannya. Kenapa dari sini negatif nilai mutlak? Kenapa
kenapa saya tahu selalu positif? Harus tahu karena kita mau cari jaraknya, jarak geraknya, berapa besar langkah yang ditempuhnya, berapa panjang lintasan yang dilaluinya. Itu dia. Setelah dia yang namanya konsep nilai mau, iya, ini konsep dasar harus tahu dulu. Oke? Ada waktu? Oke. Jadi inilah konsep nilai mutlak. Sampai sini dulu. Harus paham. Ada lagi yang nggak paham? Coba paham ya. Jadi konsep nilai mutlak itu jangan negatif jadi positif. Harus tahu alasannya. Karena kita itu jaraknya, panjang lintasan dilalui, sejauh mana perjalanan yang telah ditempuhnya. Ya, paham ya? Harusnya paham ya? Siapa namanya? Ilyas ya? Sama macam nama Ustaz. Ilyas kan? Saya ingat ada itu ya. Nanti yang lupa siapa namanya? Baik, catat sedikit. Selesai, masih ada waktu, kita gaskan lagi, tambah lagi. Gaskan, kalau kita pulang kita masih di sini apa? Pasti. Sudah, coba buka halaman 6. Coba buka halaman 6. Bukunya masing-masing. Ya. Baca di. Semua dengar cara bacanya masih ingat nggak? Definisi satu-satu coba baca. Mana tadi? Oh, Yuk, baca. Ini dibaca tuh. Nah, tapi dia sudah jelaskan. Oh, nilai mutlak. Iya. Misalkan X bilangan real. Yuk. X bilangan mutlaknya dibaca dengan mutlak X dan didefinisikan. Baca. Rumusnya di bawah. Iya. Rumusnya di bawah ini. Ini bukan rumus nih, definisi. Ini definisi. Terus. X bilangan mutlak X. Nilai mutlak X. Oh, nilai mutlak X. X sama dengan kurang terawal X jika X lebih besar sama dengan 0. Ya. Dan minus X jika X kurang 0. Udah. Kurang atau lebih kecil? Lebih kecil. Ya, kita biasakan samakan ya. Samakan aja kalimat ajaran yang kurang. Lebih besar sama dengan lebih kecil. Lebih besar, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil. Oke? Antum paham nggak dengan definisi itu maksudnya? Ini apa maksudnya? Nilai mutlak X kok bisa ada dua jawaban? Ada X positif, ada X negatif. Oke, perhatikan. Apa itu? Oke. Biar jangan ada dusta di antara kita. Biar semuanya jelas, perhatikan. Ini boleh dihapus? Boleh, Sir. Bisa aja, Sir. Apa-apa. 1
Menurut definisi dikatakan bahwasanya nilai mutlak X, ya kan? Itu ada dua kemungkinan jawaban, ya kan? Tetap X jika dan minus X jika ini dia, perhatikan. Insyaallah paham kok. Insyaallah gak sulit memahaminya. Oke. Nilai mutlak X ini dia punya dua kondisi jawaban. Tergantung. Itulah contohnya. Itu contohnya. Dia minus 0 misalkan kan. Dia punya dua kondisi jawaban. Yang mana akhirnya nanti pasti positif. Yakin nggak? Ya. Perhatikan, yuk. Contoh. Saya mau buat minus 2 dulu. Jika X yang di dalam ini, Ustaz mau tanya, minus 2 ini lebih kecil 0 atau lebih besar sama dengan 0? Dia masuk jenis yang ini atau masuk jenis yang ini? Yang bawah. Yang bawah. Jadi antum lihat isinya dulu. Nilai mutlak dari minus 2. Karena minus 2 lebih kecil sama dengan 0, maka inilah dia solusi jawabannya. Nanti jawabannya apa? Buatkan minus X ini, ambil isinya. Isi di sini ambil. Jadi karena di sini X ini tetap X. Pokoknya setiap ada X itu artinya ambil dari nilai yang di dalamnya, paham? Ini. Saya mau tanya, ini berapa jadinya ini? 2. Negatif kali negatif? Ini secara definisi. Antum nggak usah bingung. Pokoknya nilai mutlak itu sudah pasti positif. Cuma kalau ditanya dari mana antum kok bisa tahu ini kok bisa tiba-tiba positif? Yang pertama tadi dengan cara tadi. Apa tadi caranya? Iya. Ingat aja kita bicara jarak. Kalau jarak nggak mungkin negatif. Nah, berapa langkah? Minus 5 berarti 1, 2, 3, 4, 5. Bisa bergeser 5 langkah ke sebelah kiri. Tapi banyak langkahnya berapa? Mungkin nggak banyak langkah negatif? Enggak. Banyak langkah? Enggak lah. Atau panjang jarak yang saya tempuh tadi kan nggak mungkin negatif. Itu yang pertama. Itu yang cara yang ini. Yang ini, itu dia caranya. Jadi harus tahu kalau untuk menggunakan definisi silakan. Oke, berarti kalau minus 5, itu 5 itu. Jadi kalau dia positif, masuk kategori yang mana? Ini atau ini? Yang atas. Maka kalau dia masuk kategori yang atas, berarti kan dia lebih besar sama dengan 0 yang si 5. Maka jawabannya langsung siapa? Dari kita. 5. Itu dia. Itu kalau kita kembalikan ke definisi yang nomor 1. Jadi lihat dulu dia ini di dalam ini masuk kategori mana? Tambah lagi lah biar tambah paham. Minus 1/2 masuk kategori mana? Minus 1/2 ini apakah dia lebih kecil sama dengan lebih kecil 0 atau lebih besar sama dengan 0? Lebih kecil 0, dia masuk kategori ini. Maka jawabannya apa? Minus dari dia, berarti minus dari, jangan hilang, ikut. Siapa hasilnya? Negatif dari negatif. Stengki ya. Nah, itu dia. Ya, itu secara definisi. Nanti kadang ada soal tentukan nilai mutlak dari angka berikut. Ya. Jadi kalau gunakanlah definisi untuk menentukan nilai mutlak dari soal berikutnya. Maka gunakan definisi dengan cara ini. Nah, kategori dia masuk kategori mana? Kalau dia negatif kalikan yang negatif. Kalau dia di sini negatif, jangan lupa kalikan negatif. Kalau dia positif otomatis negatif, kalikan negatif. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Karena waktu sudah selesai, ya. Apabila kurang, saya mohon maaf.
Jika ada perkataan Ustaz yang tidak pada tempatnya atau menyinggung perasaan antum, Ustaz mohon maaf, mohon dimaafkan, mohon kehalalannya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada hari Senin balik. Ya. Baik, syukron jazakumullah khairan atas perhatiannya. Ulang-ulangi kembali pelajarannya di rumah ya. Semoga Allah mudahkan antum untuk memahaminya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.